gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu, agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya, karena yang dihitung adalah nasional, dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua, nggak bisa. Tapi kalau presiden bisa, kalau menteri dalam negeri bisa, polisi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Koster Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Koster Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Pork barrels politik atau politik gentong babi, ya. Pelan-pelan kita obrolkan hari ini, ya. Sekaligus menjadi topik kita hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Politik gentong babi sebuah istilah yang sebetulnya bukan hanya hari ini hangat, ya, tapi kemudian hangat dan diobrolkan di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum hari ini diumumkan hasil pemilihan presiden. Terlihat berbagai macam bentuk praktik atau kerja-kerja politik gentong babi yang dikemukakan oleh para ahli, pakar, akademisi dan lain sebagainya. Apa hubungan antara politik gentong babi dan kerja-kerja pemerintahan Indonesia hari ini? Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, politik gentong babi itu berupa atau berbentuk pembagian bansos, pembagian BLT, ataupun pembagian bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan secara ugal-ugalan dan dianggap dilakukan di waktu yang sangat tidak tepat dan sensitif. Suka tidak suka, pembagian bansos atau cara politik gentong babi bekerja ini memang sangat efektif dalam rangka meningkatkan pemilih. Terlebih pada negara berkembang yang kita ketahui angka kemiskinan, angka pengangguran masih sangat tinggi. Dan kalau melihat kedua kategori ini sangat relevan keadaannya terhadap keadaan bangsa Indonesia hari ini. Kalau kita melihat pembagian bansos, pembagian bantuan-bantuan dan lain sebagainya yang dilakukan secara ugal-ugalan, ini adalah berangkat dari ketakutan pemerintah terkait badai El Nino yang akan datang. Namun kalau mau menilai lebih jauh nih sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan badai El Nino, sebetulnya kalau kita melihat pada datanya, tidak terdapat lonjakan yang sangat drastis terhadap cuaca ekstrim dan kemerosotan panen. Tidak salah ketika kemudian orang banyak bertanya, kok kenapa pembagian bansos ini dilakukan bertubi-tubi, ugal-ugalan, dan di waktu yang tidak tepat mendekati hari H pencoblosan pemilihan umum, sementara klaim dari badai El Nino yang dimaksud oleh pemerintah berdasarkan data tidak begitu urgent sifatnya. Apalagi kalau kemudian kita membandingkan dengan keadaan negara Indonesia, terlebih dunia ketika terkena badai COVID-19. Yang senyatanya, yang sefaktanya sangat urgent ketika itu. Selain dari data itu, pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah ini kemudian tidak berangkat dari dasar data yang objektif. Di mana kalau kita melihat penurunan panen beras itu sekitar 600.000 ton saja. Namun di lain sisi pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor beras sebesar kurang lebih hampir 3 juta ton. Jadi kita bisa lihat di sini begitu besar gap angkanya antara penurunan produksi panen dan kebijakan pemerintah terkait dengan impor beras. Lantas kemudian orang bertanya,
ini beras sekitar 2,4 juta ton, selisihnya diarahkan kemana? Sementara di sisi lain kita lihat juga harga beras naik, angka kemiskinan stuck bahkan meningkat, dan harga-harga bahan pokok lainnya kemudian berpengaruh meningkatnya. Kementerian Sosial di beberapa kesempatan pembagian bansos tidak dilibatkan. Yang kita ketahui notabene dari Kemensos atau Ibu Risma ini merupakan kader PDIP yang merupakan salah satu partai yang menjadi kontestan dalam Pilpres kali ini. Kita lihat juga di beberapa tempat terdapat dalam pembagian bansos terdapat atribut foto dari pasangan calon nomor urut 2. Bahkan para pemberi bansos, kementerian-kementerian yang semestinya mempunyai etika dalam proses pelaksanaannya dan kemudian bersifat netral, tidak malu-malu menjadikan momentum pembagian bansos ini untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon tertentu. Dalam ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka memproses sengketa hasil pemilihan presiden, terlihat Pak Faisal Basri, seorang ekonom senior Universitas Indonesia yang merupakan ahli dari pemohon pasangan calon nomor urut 1, mengemukakan sedemikian teoritis dan relevansi kerja-kerja praktik dari pembagian bansos yang mendekati kerja-kerja politik gentong babi. Ditanggapi oleh pihak yang termohon dengan pertanyaan membandingkan dengan beberapa periodisasi pemilihan presiden-presiden sebelumnya. Di sini kami ingin menggarisbawahi, terlepas dari kemudian apabila dalam proses periodisasi pemilihan presiden sebelumnya juga terdapat pola yang serupa, kita tidak ingin hal ini kemudian disepelekan dan dinormalisasi hanya dengan membandingkan bahwa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan juga. Oleh karena itu hari ini kenapa dipermasalahkan? Justru karena itu, karena dia dibiasakan tidak pernah mendapatkan momentum penegasan dan pencegahan dalam bentuk produk undang-undang atau hukum atau aturan tertentu, bukan tidak mungkin kedepannya akan terus terlaksana. Apakah kita mau proses pemilihan presiden kita, pemimpin kita, dilalui dengan proses-proses yang tidak objektif, mendekatkan pemilih pada kualitas pemilih-pemilih cerdas dan tidak bersandar pada keuntungan sesaat atau pembagian bansos saja, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi pun kalau kita ingin membandingkan antara gelontoran dana yang kemudian dilakukan pada proses pemilihan presiden sebelumnya, itu masih jauh lebih besar dari dana yang kemudian digelontorkan hari ini terhadap pembagian bansos. Bisa kita lihat nih sahabat-sahabat sekalian dari data pemilu tahun 2024 itu sebesar 508 triliun. Tahun 2019 194 triliun, 2014 78 triliun, 2009 17 triliun. Terlihat dari data-data yang kemudian tersaji, kita lihat ya, anggaran yang kemudian berkali-kali lipat dan begitu besar itu pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Jadi entah apa nanti yang kemudian akan menjadi pembelaan dari pihak-pihak terkait yang kemudian melaksanakan pembagian bansos ini ya. Kita lihat dalam proses persidangan ke depannya akan dipanggil beberapa menteri yang terkait dengan proses kecurangan pemilihan presiden sampai hari ini, termasuk berkaitan dengan pembagian bansos ini ya. Jadi balik lagi sahabat-sahabat sekalian, ini bukan hanya tentang apakah cara ini pernah dilakukan sebelumnya dan kenapa hari ini dipermasalahkan. Tetapi justru karena itu, karena dia dilakukan berkali-kali dan sampai hari ini masih dilakukan, kemudian tidak ada penegasan di dalamnya, kemudian tidak ada produk aturan hukum atau undang-undang yang kemudian mencegah hal-hal demikian terjadi. Kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali pada jati dirinya, menegaskan untuk poin pembagian bansos ini dibuatkan
rekomendasi aturan agar tidak terlaksana kerja-kerja politik serupa. Demikian sahabat-sahabat sekalian, seperti biasanya saya meminta komentar dari sahabat-sahabat sekalian. Seperti apa komentarnya? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.